Aneh. Enggak aneh juga. Jadi ada banyak Yahudi, orang Israel yang sudah kaya raya di negara-negara di mana mereka tinggal. Oh, ya. Jadi mereka itu masa bodoh. Mereka masa bodoh apakah berdiri lagi bangsa Israel atau tidak. Tapi ada sebagian orang Israel yang fanatik Israel. Shalom sahabat Alpetra Ministry, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Dan juga bersama saya saat ini tentu saja udah ada Om Yan ya. Nah, 3-4 hari ini aduh, saya tuh lihat di media, waduh ini heboh ya. Dari mulai hari pertama terjadi penyerangan terhadap negara Israel oleh bebuyutannya Palestina. Tapi kita nggak mau ngomongin perangnya ya. Wah ini perang ini gimana, atau ada unsur politika atau apa, tidak ya. Kita akan membahas sesuai dengan kasih dari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimanakah kita saling mengasihi seharusnya. Dan dalam tayangan kali ini kami dari Alpetra Ministry tidak bermaksud pro ataupun kontra ya. Ini disclaimer dari kami. Kita tidak pro dan kontra, tapi kita menjelaskan dari sisi Alkitab apakah sebenarnya yang terjadi, dan siapa sih orang Israel, siapa sih orang Yahudi, dan siapa orang Kristen sebetulnya. Tentunya berdasarkan Alkitab yang akan dijelaskan oleh Om Yan. Mari kita sapa Om Yan dulu ya. Shalom Om. Iya Om. Cinta Tuhan, keluarga, jaga kesehatan. Iya Om. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sehat ya Om. Iya Om. Ini Tuhan. menjadi tujuannya mendinginkan lah, menjelaskan gitu, terutama untuk orang Kristen ya Om. Kita ngasih tahu mereka gitu bahwa kita nggak ada kaitannya sama Israel, sama itu gitu. Beberapa hari ini saya terganggu nih Om dengan berita-berita ya, terutama terganggunya karena ada reaksi sih sebetulnya. Jadi beberapa hari lalu pasti Om juga udah tahu ya Om, ada terjadi peperangan nih. Palestina berhasil meluluhlantakkan Israel, bahkan sampai saat ini Masjid Al-Aqsa juga sudah dikuasai oleh Palestina, dan ada lebih dari 1.000 orang yang mati, yang wafat karena perang ini gitu. Itu dari berita sih Om. Om, pertanyaan pertama saya Om itu ya kalau dalam perang Om, ada nggak sih Om di dalam perjanjian lama gitu yang bisa merunut ke perang antara orang Israel ini? Kenapa Om diperangi gitu Om? Di bangsa Israel itu kebanyakan memang tinggal terserak di semua negara, tetapi belakangan mereka itu merasa pengen punya tanah air. Lalu sejarahnya kan memang Israel punya tanah air sebagai tanah perjanjian. Jadi banyak yang orang Israel mau pulang, cuma kan banyak orang Israel itu di negeri yang menjadi kaya raya. Jadi yang kaya raya itu sebenarnya nggak mau pulang. Jadi yang mau pulang itu orang-orang Israel yang nggak kaya raya, gitu. Jadi ceritanya begitu. Ya cuman orang Israel yang kaya raya juga mendukung pendudukan kembalinya bangsa Israel gitu. Bagaimana sikap kita seharusnya? Kita ini menegaskan lagi, kita ini Israel rohani. Sebenarnya masalah yang sebenarnya jadi di sana itu menurut apa gimana? Itu kan murni politik aja sih Om sebetulnya kan, kalau analisa saya gitu. Ya. Perebutan tanah bukan? Iya, perebutan tanah kekuasaan lah, perebutan. Tapi kan kalau dikaitin sama agama kan itu karena tanah perjanjian lah atau apalah gitu Om.
Tapi murni sih kalau saya lihat itu hanya politik aja kan, pengen menguasai gitu. Tuh. Iya, iya, cuma mereka sih mengidentifikasi seolah-olah itu orang Filistin yang seolah-olah penduduk asli di sana. Padahal ini kan orang Palestina Arab yang datang karena itu bukan orang Filistin, sebenarnya orang-orang Arab yang menduduki daerah Palestina. Tapi mereka mengidentifikasi sebagai orang-orang Filistin yang pemilik semula daerah sana. Iya. Jadi itu bangsa Israel kan tercerai berai ya antara bangsa. Jadi kemudian ada kerinduan mereka itu untuk kembali ke tanah airnya, karena di negara di mana mereka terserak, mereka itu seringkali agak disikapi secara kadang-kadang tidak adil, kadang-kadang dicari-cari kesalahannya. Jadi mereka pikir alangkahnya kalau mereka punya ya kembali ke tanah air mereka sendiri gitu kan, apalagi mereka masih ingat sebagai pilihan Allah gitu. Jadi itu makanya ada gerakan kembali ke tanah Palestina untuk mendirikan kembali negara Israel. Ini yang disebut gerakan Zionisme. Jadi Zion itu kan Yerusalem itu kan tinggal di di gunung Zion, itu ada dataran tinggi Zion. Nah itu jadi ada Zionisme itu kerinduan bangsa Israel yang tercerai-berai di segala bangsa di dunia itu untuk kembali ke tanah air. Lalu mereka mengecekkan bahwa bangsa Israel itu umat pilihan Allah dan mereka seharusnya tinggal di tanah perjanjian. Jadi memang di tanah Palestina itu berdampingan dengan tanah Israel yang dijanjikan oleh Allah sebagai tanah perjanjian gitu. Tetapi kenyataannya di sana, di tanah Israel itu sudah banyak diduduki oleh orang-orang Arab Palestina gitu. Jadi sekarang masalah itu rumitnya itu siapa yang berhak? Satu pihak orang-orang Palestina itu sudah hampir 2000 tahun kan ceritanya tinggal di situ. Sudah ke Israel tercerai-berai tahun 70 Masehi pertama. Tapi sesuai dengan nubuatan di dalam kitab, nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, itu akan terjadi kegiatan kerinduan bangsa Israel pulang ke tanah airnya. Kalau secara politik internasional disebutnya Zionisme, tapi kita melihatnya dari segi Alkitab aja bahwa memang ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dalam kemuliaan, maka bangsa Israel yang tercerai di segala bangsa itu ada kerinduan untuk pulang. Tetapi orang-orang Israel yang kaya raya, mereka segan untuk pulang. Gitu. Jadi orang-orang Israel yang di Amerika, di Eropa, atau di banyak tempat, mereka yang sudah berhasil secara ekonomi, ya, mereka segan pulang. Tapi mereka mendukung itu yang disebut Zionisme itu. Jadi orang-orang Israel yang mau pulang kembali ke tanah leluhur di Palestina atau di Israel itu mendukung gitu. Jadi itu gerakan Zionisme kembali ya untuk kembali ke tanah perjanjian Israel itu. Cuma dikatakan sudah diduduki oleh orang-orang Arab, maka terjadilah konflik yang berkepanjangan. Satu pihak kenyataan realita bahwa orang-orang Arab Palestina lah yang menguasai daerah itu. Satu pihak lagi orang Israel itu merasa janji Allah itu tanah perjanjian. Kenapa menduduki tanah perjanjian berikan dan nenek moyang kami gitu ya. Itu kan, jadi besoknya akan sulit
akan diselesaikan. Iya. Atau orang-orang Arab itu sudah duduk di daerah Israel. Satu lagi bangsa Israel, tapi sesuai dengan nubuatan Alkitab juga, bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang Israel akan berusaha pulang ke tanah airnya. Nah di situ kan jadi bentrok. Nah menurut hukum yang berlaku, ya orang yang sudah tinggal di sana yang berhak ke orang lain. Tapi kalau menurut perjanjian Tuhan Allah kepada bangsa Israel, itu kan tanah perjanjian 1948 itu berdiri kepada Israel, yang itu sebenarnya mujizat, karena dari sejak abad pertama tahun 70 abad pertama itu bangsa Israel tercerai-berai. Nggak ada bangsa yang kalau sudah tercerai bisa berdiri kembali, itu nggak ada. Tapi bangsa Israel sesuai dengan nubuatan, ya, sesuai dengan nubuatan yang di dalam Alkitab, bahwa nanti ya akhir zaman bangsa Israel berbondong-bondong pulang ke tanah air mereka. Tapi kenyataannya kan tidak mudah. Wah, ini jadinya ini juga ya Om, maksudnya jadinya lebih kalau dilihat dari Alkitab, berarti memang umat Israel ini kan pilihan Allah ya Om ya. Dan juga ada tadi Om bilang ada Zionisnya gitu, ada kaum Zionis gitu. Tapi Om, orang Yahudi itu sekarang ini kan juga ada yang anti Zionis juga Om. Dan mereka mendukung saat ini misalnya dengan yang terjadi sekarang, mereka mendukung Palestina untuk menghabiskan Israel itu Om. Nah, memang ada ya. Itu pertanyaan yang besar ya. Iya. Kenapa orang Yahudi itu ada bela Palestina? Ini orang-orang Yahudi yang melihat dari segi hukum internasional. Karena orang-orang Arab sudah menduduki mereka sudah berapa ratus tahun. Ya udahlah katanya. Tapi ada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Sekarang ini kan orang jadi Israel itu suku Yahuda. Itu sebabnya maka yang sering disebut itu Yahudi, tapi menunjuk kepada Israel. Ada kalau 10 suku bangsa Israel dulu sesudah hancur kerajaan Israel Utara itu. Jadi yang di selatan itu Yehuda namanya menjadi bangsa Yahudi gitu. Apakah ya Israel? Tapi mereka waktu mau mendirikan kembali bangsa negara, tapi kadang-kadang orang di luar tidak bisa membedakan Yahudi Israel sama aja. Ada kalau Israel kan itu 12 suku, kalau Yahudi kan hanya salah satu suku. Tapi di dalam sejarahnya itu suku itu di utara itu kerajaan Israel, 2 suku yang didominannya suku Yehuda atau yang disebut Yahudi itu yang di selatan. Begitu, tapi belakangan mereka mengambil nama Israel lagi gitu, dan mereka mau kembali mendirikan negara Israel. Kan nama sekarang negara Israel, bukan negara Yahudi. Tapi orang luar ya bilangnya itu Yahudi ya Israel, Israel ya Yahudi. Begitu, tapi kita supaya tahu aja sejarahnya. Jadi Yahudi itu asalnya dari suku Yehuda gitu ya Om. Betul. Nah, terus karena perkembangan Yehuda itu jadi sekarang dibahasakannya Yahudi gitu. Sejarahnya Kak, itu memiliki keseluruhan 12 suku. Kalau Yehuda itu hanya salah satu suku. Tapi kemudian kan ada 2 kerajaan, kan Israel, kerajaan Yehuda gitu. Nah, jadi akhirnya disebutnya kerajaan utara itu hancur, begitu jadi akhirnya tinggal kerajaan Yehuda yang disebut yang orang Yahudi itu. Jadi sekarang ini seringkali disamakan aja, orang Yahudi ya orang Israel ya orang Yahudi gitu. Tapi kerajaannya namanya atau negaranya ya negara Israel. Tapi yang mensuh Yehuda dibilang Yahudi Oh. gitu.
Jadi bingung saya, terus kenapa kok orang-orang ngerasa dirinya saya Israel gitu, malah ada yang mengkritik lah, bukan mengkritik gitu, wah ini orang bukan orang Israel, lebih Israel dari orang Israel katanya gitu, merasa sangat Israel banget gitu. Dan memang sih Om di gereja kan kalau pendeta khotbah suka bilang kita ini Israel rohani. Nah mungkin itu Om, jadi orang salah pemahaman. Sebetulnya gimana tuh Om? Yang betul itu gimana Om tuh? Jadi orang Kristen itu kan disebutnya umat pilihan juga, tapi bukan dari antara umat dari Israel, dari segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum di muka bumi. Jadi sebutannya memang umat Kristen Israel rohani gitu. Israel rohani artinya orang-orang yang sudah mengalami keselamatan dan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus kamu diri Israel rohani. Tetapi beda antara Israel jasmani itu bangsa Israel dan Israel rohani ini dari segala bangsa gitu, termasuk ya orang bangsa Indonesia yang Kristen yang menerima Kristus sebagai juru selamat, ya termasuk Israel rohani juga. Nah, jadi itu tapi jadinya artinya jadi membingungkan itu kan. Tapi pokoknya kita ini Israel rohani, bukan Israel bangsa Israel, bukan. Aduh, jadi kalau misalnya Om gitu, saya nolak gitu, saya nggak mau disebut Israel gitu. Saya bukan orang Israel, saya orang Indonesia kan ya. Jadi secara rohani saya ini murid Kristus, bukan orang Israel gitu. Boleh nggak Om kayak gitu? Jadi kita jalannya secara apa? Kalau secara politik ya gitu bangsa Indonesia. Iya. Gitu. Tapi kalau secara rohani kita Israel rohani, kita jadi seolah-olah sangat simpati, kasihan sama bangsa Israel gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa seperti ada kedekatan lah dengan bangsa Israel gitu. Ya, saya sih maksudnya bukan mau mengkritik sih Om, ya kan sah-sah aja ya Om, boleh kan, apalagi udah Om jelasin kayak gitu. Tapi kalau bahasa sekarang mungkin lebay kali ya Om. Ada orang yang merasa sampai emosional gitu. Waktu ada terjadi perang ini aja, wah sampai emosional banget gitu orang-orang Kristen nih ya. Ya pasti orang-orang di luar Kristen juga ada yang pro kontra kan Om. Nah ini orang Kristen lebay banget gitu. Sampai kayak gimana gitu. Saya pribadi sih itu kan mereka di Israel gitu, nggak ada hubungannya ya. Mungkin kalau Om bilangnya secara spiritual ya Om gitu, ada hubungannya lah gitu. Ya, secara spiritual kita sih ada kedekatan dengan bangsa Israel, tetapi sebagai warga negara Indonesia kita berpegang kepada keadilan. Gitu. Jadi apakah itu Israel, apakah itu Palestina, yang penting kita berpegang teguh keadilan harus ditekan gitu. Kalau Israel salah ya salah, kalau Palestina salah ya salah. Nah, jadi masalahnya itu karena tanah Israel itu kebanyakan sudah diduduki oleh orang-orang Arab yang tinggal di Palestina sudah dari pertama sejak bangsa Israel itu tercerai-berai ya, tapi belakangan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu ya, ada kegerakan bangsa Israel itu pulang ke tanah air. Nah di sana sudah diduduki oleh orang Arab gitu. Nah kita ini sikapnya harus bagaimana gitu. Kalau secara rohani ya kita kasihan sama orang Israel itu, ini umat kalian Tuhan, cuma karena dosa mereka jadi dicerai-beraikan. Sekarang menjelang tangan Tuhan kedua kali mereka itu seperti ada gerakan untuk kembali ke sana untuk menunggu Mesias yang tapi di sana kan sudah diduduk oleh Arab. Hukum internasional ya orang Arab yang lebih berhak, tapi secara perjanjian ya orang Israel yang berhak. Bagaimana pakai hukum apa? Ya kalau hukum internasional ya hak orang Arab di sana. Iya. Tapi kalau perjanjian Allah kepada bangsa ya hak
haknya bangsa Israel lah, tapi harus bagaimana komprominya, bagaimana solusinya yang win-win gitu. Iya. Win solution. Win-win solution ya harusnya ya Om gitu. Iya. Nah Om ini agak menggelitik juga nih Om. Kalau di perjanjian lama Om, perang itu ada nggak sih unsur kasih gitu dalam perang, ada nggak Om? Kalau kita ngomongin perang kan pasti bunuh-bunuhan Om. Ini serem. Ya, kalau yang namanya perang kan kalah menang, gitu. Jadi kalau di medan perang ya bunuh-bunuhan. Iya. Jadi kita sesama manusia saja tidak benci, gitu. Tapi ini kan Israel dengan bangsa-bangsa lain itu soal antara hidup atau mati. Jadi ada hukum internasional mana tuh supaya adil. Satu pihak lain, Israel tidak punya negara. Oh. Jadi saya mesti kembangkan. Jadi 1948 bangsa Israel itu adanya mendirikan kembali negara Israel. Oh, tahun 48. Gitu. Ya, Ya karena di antara bangsa-bangsa lain itu mereka dianggap orang asing juga. Meskipun bangsa itu banyak yang kaya. Bangsa Israel itu banyak yang kaya di Amerika, di Eropa, di mana tuh. Iya. Ya di Surabaya juga ada. Gitu. Ada gitu kaya, orang Israel itu pinter lah kalau dagang gitu. Nah, cuma jadi ini sesuai dengan nubuatan Alkitab. Jadi bangsa Israel dari segala bangsa itu pengen banyak yang kembali ke tanah air. Tapi kalau Israel atau Yahudi yang kaya-kaya, banyak kan mereka diem aja. Itu tunggu lihat bagaimana. Ada pertimbangan ya. Iya. Nah. Jadi menarik nih Om. Menariknya gini Om. Berarti kita ini bisa kasih wawasan ya Om sama sahabat Alpetra ya, bahwa orang Yahudi dan orang Israel itu udah jelas beda ya Om. Karena itu suku Yehuda dan suku Israel. Dan juga Israel rohani tadi yang Om bilang secara spiritualitas ada kedekatan secara spiritualitas gitu, tapi secara kebangsaan, secara politik tentunya enggak gitu Om. Nah pertanyaan saya selanjutnya nih Om, bisa nggak Om kekristenan ya, terutama nggak di Indonesia aja sih, di seluruh dunia, kekristenan itu lepas dari Israel rohani itu bisa nggak Om? Sudah istilahnya di dalam Alkitab bahwa orang Kristen itu ya Israel rohani. Memang di Israel Alkitab ya Om rohani, ya, memang di Alkitab dibilang kita itu karena umat pilihan tadi ya Om. Jadi kita ini Israel rohani gitu. Ya. Terus jadi semua orang Kristen rata-rata mempunyai kedekatan dengan bangsa Israel. Nah tadi Om kalau balik lagi ke tadi itu, saya waktu bilang kalau seandainya gitu, misalnya saya nolak, saya nggak mau disebut Israel rohani juga nggak mau gitu, saya maunya disebut murid Kristus aja gitu, gimana Om? Nggak bisa ya Om, tetap terikat Alkitab. Jadi sepertinya ada istilahnya itu di mana ya, di Perjanjian Baru. Jadi orang Kristen itu rohani. Oh tetap ya Om ya, tetap. Jadi mau pakai Israel. Wah susah juga nih Om. Iya ya Om, susah juga nih kalau kayak gini Om. Nah oke Om, nah kalau arti Kristen kan udah jelas ya Om. Arti Kristen itu murid Kristus, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus itu lalu jadi murid Kristus, maka disebut orang Kristen kan Om. Nah jadi ini udah jelas nih, orang Israel siapa, orang Yahudi siapa, orang Kristen juga siapa. Kan di video yang lama itu Om kan suka bilang, nanti kata Om, ini Israel akan diserang gitu oleh Palestina lah gitu kan, akan diserang lah pokoknya, dan nanti ada negara-negara yang bantu termasuk Amerika gitu. Ini kejadian Om sekarang, itu video baru tahun lalu lah kira-kira Om, tapi ini udah kejadian. Nah ini ada yang komentar nih Om,
di Alpetra Ministry. Ini yang dinubuatin sama Bapak Pendeta Ian terjadi katanya. Nah ini gimana komentar Om? Saya tidak bernubuat, hanya menyampaikan isi Alkitab saja. Tapi bener sih Om, kalau saya juga kan waktu kemarin tuh saya nonton lagi gitu, saya liatin. Oh iya Om, dari beberapa video Om, dari beberapa tayangan kita, konten kita, emang Om sering nyinggung itu yang terjadi gitu, bahwa nanti akan ada diserang gitu, misalnya oleh negara ini, dan itu kenyataannya betul Om. Sekarang ini yang terjadi gitu. Padahal itu sebetulnya di Alkitab udah dinubuatkan kan. Itu Israel nanti kalah menang, itu tinggal nanti sisanya, itu nanti Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Yang Tuhan akan datang kembali menyelamatkan sisa bangsa Israel yang dikepung oleh bangsa-bangsa itu. Ya pastilah kalau orang diserang itu hanya pasti tinggal sisanya. Itu sisanya akan diselamatkan semuanya oleh Tuhan Yesus. Gitu. Nah, itu mereka itu lari ke Bukit Zaitun. Jadi waktu diserang habis-habisan ya segala bangsa, termasuk Rusia juga mau menyerang Israel gitu ya. Uni Eropa juga banyak kan sih pro Arab ya, pro Palestina gitu. Jadi Israel akan dikepung habis-habisan. Ya kecuali Amerika, tapi Amerika kan jauh. Ya kita mau bertindak bagaimana? Ya ada bantu Israel. Tetapi dikepung bangsa-bangsa itu, nah tinggal sisanya. Mereka itu lari ke Bukit Zaitun. Mereka menjerit, mana yang Mesias yang dijanjikan itu? Bukan semua orang Israel, tapi orang Israel yang selamat juga. Jadi turun sama-sama ke Zaitun dan menyelamatkan sisa bangsa Israel. Itu yang akan terjadi nanti. Okay. Ya, coba pelan-pelan ya, Om tahu ya. Jadi nanti bangsa Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa, ya. Termasuk Rusia juga ikut menyerang Israel, gitu ya. Nah, itu karena Israel canggih senjatanya. Meskipun dia kepung begitu, kalah menang, akhirnya tinggal sisanya. Nah, mereka lari ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka, tapi bersama-sama dengan orang-orang yang sudah diangkat, orang-orang perjanjian lama yang diselamatkan juga yang ikut, gitu. Nah, tentu saja malaikat-malaikat juga ikut. Gitu. Jadi turun Bukit Zaitun menyelamatkan sisa bangsa Israel yang lari. Itu kejadian akan terjadi. Tapi bukan sekarang kan Om? Bukan ini kan, bukan yang terjadi sekarang kan? Belum kan Om, itu belum kan? Menuju bersama-sama dengan malaikat dan orang-orang suci yang sudah bangkit lebih dulu itu. Nah, di sana bangsa Israel, sisa bangsa Israel itu akan menangis sejadi-jadi. Menangis karena ternyata Mesias itu ada. Jadi semua yang omongin sama Om itu tadi ya betul Om, terjadi kayak Om, betul sama gitu. Makanya itu yang dalam konten ini tuh yang ingin jadi pengetahuan gitu buat kita itu, bahwa tadi itu yang penting itu bahwa orang Yahudi, orang Israel itu berbeda gitu. Terus melihat Israel rohaninya ada kaitan apa gitu kan. Dan juga karena banyak yang terlalu emosional sih menurut saya. Oke lah, secara spiritual kita emang ada kaitannya dengan Israel, tapi tidak lebih dari itu gitu. Karena kita sebagai umat pilihan Allah aja, udah sampai di situ. Kan kalau yang emosional itu sampai dia terbawa emosinya kan. Kita umat Kristen itu berpegangnya ya kepada keadilan. Jadi kalau Israel salah ya salah, kalau Palestina salah ya salah, gitu. Jadi kita tidak semata-mata bela Israel atau pro Israel, enggak. Hanya kita mengakui bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tapi kalau salah ya salah, gitu. Jadi nanti sisa bangsa Israel lari ke Bukit Zaitun, menagih janji mana Mesias yang dijanjikan itu. Kenapa tidak menyelamatkan, menolong Israel yang umat pilihan Allah? Ternyata itu Mesiasnya itu Yesus yang ada bekas paku, gitu. Maka mereka menangis sejadinya, bertobat. Kenapa mereka keras kepala menolak Yesus sebagai Mesias? Ini supaya
Jadi jelas ya. Iya sih Om, jadi jelas sih kalau memang ini kaitannya karena eh gimana ya? Ntar kalau kita ngomong ke umat Kristen ya Om di seluruh dunia lah, eh, nggak usah terlalu emosional gitu, ngeduk. Ntar dibilangnya konten kita, channel kita ngedukung lagi ya. Waduh, salah juga ya Om. Serba salah nih ngomong jadinya nih. Kita berdiri di keadilan aja. Gitu. Iya. Kalau Israel salah ya. Ya. Emang dari dulu kan Om, kalau Israel salah kan Alkitab tulis murka Allah turun ke atas Israel gitu kan Om. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Apa ini juga karena Israel kan mereka kan sekarang ini kayaknya bebas gitu Om. Kehidupannya bebas atau gimana ya, juga nggak percaya sama Mesias juga sih. Apa ini juga karena dihukum gitu. Karena terlena lah gitu dengan dosa mereka. Ya, jadi bangsa Israel itu ya ada yang memang bertobat sungguh, tapi itu sedikit. Kebanyakannya hanya sekedar mengaku turunan Israel dan sebagainya. Nah kalau yang kaya-kaya nggak mau kembali ke tanah Israel. Iya sih Om. Apalagi lagi perang kayak gini ya Om, pasti nggak mau lah. Ninggalin harta bendanya untuk ke sana. Waduh, pasti nggak mau juga sih. Manusiawi ya Om. Tapi kok kenapa ya akhir-akhir ini orang Yahudi itu kayak bertentangan gitu sama, bukan kaya sih, Yahudi bertentangan dengan Israel. Ini malahan saya baru dengar dari Pak A, ya. Jadi itu ada orang-orang Yahudi yang sudah kaya di negara-negara yang mereka tinggal. Nah, mereka itu seperti tidak pusing mau ada negara Israel atau tidak. Malah tadi Pak Alfa bilang seperti mereka anti, gak usah cari masalah lah, udah kita sudah senang tinggal di negara-negara ini, apalagi yang di Amerika, di Eropa, yang sudah menjadi kaya gitu. Jadi mereka itu masih belum berdiri negara Israel atau tidak. Bangsa Israel sih mereka sudah mereka lah yang menyalibkan Yesus, tapi tidak diakui sebagai Mesias gitu. Dan orang-orang yang mengepung itu musnah oleh senjatanya sendiri. Ya, itu jadi itu kan persenjataan yang mengepung Israel itu canggih-canggih, apalagi di Rusia. Ya, canggih sekali persenjataan model sekarang itu mengepung Israel. Nanti waktu Tuhan menyelamatkan sisa bangsa Israel itu yang lari ke bukit itu senjata-senjata itu makan Tuhan. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Apakah terbakar atau gimana? Senjata makan Tuhan itu. Senjatanya modern itu. Apakah termasuk ada yang setengah nuklir atau saya itulah mereka akan mati oleh senjatanya sendiri yang mengepung bangsa Israel. Itu hampir semua bangsa terlibat. Gitu. Ya bukan tentaranya. Kalau tentaranya yang Arab lah gitu ya. Tapi apakah dengan persenjataan seperti Rusia itu, Cina juga lawan sama Israel itu. Gitu. Makanya saya tuh jadi akhirnya betul-betul dibenci oleh sekarang. Israel dikepung oleh bangsa-bangsa ya, termasuk Rusia dan Cina juga ikut mengepung. Ya Israel cuma satu, Amerika. Nanti kalau bangsa Israel tinggal sisanya, mereka itu sisanya lari ke Bukit Zaitun di Israel juga. Nah nanti Tuhan Yesus itu datang kembali kedua kali ke situ. Tapi sebelumnya kan orang yang sudah lahir baru sudah diangkat. Gitu. Kan Tuhan Yesus itu pertama kali itu datang kedatangan Tuhan kedua kali itu pertama-tama di angkasa. Oh iya. Ngerti nggak? Jadi itu ada namanya bagian makta kemuliaan ya, bagi orang yang sudah diselamatkan itu ada hukuman sama sekali. Yang pertama kali kedatangan Tuhan angkasa, bagian nanti ke bukit Zaitun itu menyelamatkan si Israel. Lalu sudah itu mendirikan kerajaan ya, kerajaan 1000 tahun, tapi ibu kotanya di Yerusalem gitu. Jadi nanti akan ada kerajaan 1000 tahun
waktu Tuhan Yesus datang kembali itu. Tapi saya Yerusalem. Terakhir nih Om, kalau Palestina Ya. itu apakah itu Filistin Om atau bukan? Atau nggak ada hubungannya sama sekali sebetulnya? Sebenarnya beda. Kalau orang-orang Filistin itu ya bangsa Filistin zaman dulu. Tapi kalau orang Palestina itu orang-orang Arab yang tinggal di daerah Palestina sudah hampir 2000 tahun. Sejak bangsa Israel dihancurkan oleh Roma tahun 70-an pertama, itu bangsa Israel cerai ke segala bangsa. Nah, jadi itu orang-orang Arab itu tinggal di daerah Palestina, lalu kan menyebut sebagai orang Palestina, padahal mereka itu orang-orang Arab yang memang berbaur dengan orang-orang Palestina yang dulu, yang orang Palestina aslinya kan sedikit sekali. Ya kebanyakan ya orang-orang Arab tinggal di Palestina sudah hampir 2 tahun. Gitu. Jadi bukan orang Filistin ya Om, beda lagi ya, beda konteks nih, beda artinya ya. Tapi ngakunya itu orang Filistin. Oh, wah. Ya, mereka itu orang Arab yang tinggal di Palestina hampir 2 tahun. Oh gitu, kirain gitu. Jadi ya udah, berarti udah jelas lah. Nggak ada kaitannya dengan Filistin ya Om ya. Gitu kan Om. Mungkin ada ya, tapi enggak. Ya. Nah, sahabat Alpetra Ministry, wah, udah jelas ya. Jadi kita sudah memahami bagaimanakah sebetulnya kita itu menyandang gelar Israel secara spiritual. Jadi tidak usah berlebihan dan tidak ada kaitannya dengan perang ini ya. Kita ini hanya karena umat pilihan Allah. Lalu juga Om sudah tadi menjelaskan secara panjang lebar. Ya, baik sahabat Alpetra. Karena waktu juga yang memisahkan, sampai di sini dulu perjumpaan kita di pertemuan kali ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat Alpetra semuanya. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.